dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan adanya kami di sini, kami ingin melaksanakan kegiatan observasi terkait tugas pengenalan pengabdi sekolah 1 di SMA Negeri 61 Jakarta. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Nuryanti di SMA 61 8 bulan di sini. Kalau budaya lingkungan di sekitar SMA Negeri 61 ini apakah benar-benar mempengaruhi dari sikap baik anak-anak muridnya itu sendiri? Kalau dari lingkungan sekitar sini sih mendukung ya. Jadi warga-warga sini juga kan sudah mengenal kami juga sudah bekerja sama dengan warga sekitar untuk masalah keamanan dan yang lainnya, sehingga budaya yang ada di luar juga sinkron dengan yang ada di SMA 61. Jadi ketika ada anak kami yang lompat pagar, mereka juga langsung melaporkan begitu, sehingga membantu pihak sekolah begitu. Jadi itu. Struktur dan pertanyaannya, bagaimana struktur organisasi yang terdapat di SMA 61 Jakarta? Struktur organisasi yang pertama kepala sekolah, kemudian dibantu dengan 3 orang wakil kurikulum, kesiswaan, satgas humas, kemudian setiap wakil ini dibantu lagi oleh staf untuk staf kurikulum ada 4 orang, dibantu dengan 4 orang, kemudian staf kesiswaan 3 orang, staf satgas humas 3 orang. Kemudian juga untuk struktur di tata usaha itu ada Kasubag, kemudian dibantu juga stafnya bendahara begitu, kemudian ada bendahara barang seperti itu, dan juga ada di bawahnya lagi ada OB dan security. Jumlah guru kira-kira ada berapa? Jumlah guru di sini 51. Sudah pasti di SMA Negeri 61 ini mempunyai tata tertib yang masih dipatuhi. Menurut Ibu, apakah seluruh warga sekolah ini sudah mematuhi tata tertib tersebut? Ya. Tata tertib yang dibuat oleh kesiswaan itu untuk siswa. Nah, tata tertib yang terbaru ini sekarang dari dinas kita mendapat arahan untuk tata tertibnya yang ramah anak. Jadi menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran dari tata tertib itu. Tata tertib itu kan sudah ketika dibuat disosialisasikan, jadi dibuat juga oleh tim, kemudian disosialisasikan, kemudian anak-anak juga membuat pernyataan untuk mematuhi tata tertib. Jadi tata tertib ini sebenarnya tujuannya bukan mau menghukum mereka, bukan mengikat mereka, tapi supaya ada keteraturan gitu di sekolah, ada disiplin yang dibudayakan di sekolah seperti itu. Jadi orang tua juga sudah diberikan juga, kita undang. Jadi setiap tahun itu kita mengundang 3 kali angkatan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Disitulah kita mensosialisasikan program-program sekolah, dari tata tertib, dari kegiatan-kegiatan sekolah dan lain-lainnya. Di situ kita sampaikan kepada orang tua, dan di situ orang tua memahami bahwa tentang tertib sekolah. Dan juga anak-anak juga sudah disosialisasikan juga, sudah dapat dibuat untuk membuat pernyataan juga. Nah itu, tapi ya kembali lagi namanya juga anak-anak masih pengen coba-coba seperti itu. Jadi masih ada saja yang belum mematuhi tertib. Tapi ya itu tadi, ketika melakukan pelanggaran kita tidak bisa memberikan hukuman yang berupa fisik, tapi hukuman yang pembelajaran seperti itu. Jadi hukuman pembelajaran misalnya disuruh hafalan Al-Quran misalnya, jadi yang mendidik sifatnya. Jadi tidak misalnya suruh ngebersihin kamar mandi, nggak begitu gitu. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian juga untuk guru dan karyawan juga ini sudah ada ketentuan dan tertibnya dari Dinas Pendidikan. Segitu pertanyaan kita, Ibu. Kegiatan seremonial formal di sekolah, kapan apa saja yang rutin dilakukan di SMA Negeri 61 Jakarta? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bapak Rosiano Rizky yang kebetulan tahun ini diamanatkan menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mengenai tadi tentang rapat apa saja yang rutin dilaksanakan di SMA 61, dari tingkat manajemen kita selalu ada rapat rutin. Setelah itu ada di bawahnya ada guru, kita juga ada rapat rutin guru. Lalu kami ingin menanyakan terkait kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Apakah di SMA 61 itu ada program khusus untuk kurikuler dan kurikuler? Tentang ekstrakurikuler, ya di sini SMA 61 ada 26 ekskul, 26 ekskul. Setiap ekskul ini latihannya seminggu sekali. Saya izin bertanya apa berkaitan dengan ekstrakurikuler? Apa saja yang ekstrakurikuler ada di SMA 61 Jakarta? Lalu bagaimana teknis penyusunan jadwalnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentang ekskul, data untuk yang terbanyak itu adalah kita ekskul pers atau jurnalistik, itu sebanyak 63 siswa ya, dan yang paling sedikit dan tetap konsisten berjalan itu ada dari bahasa Mandarin. Baik Bapak, yang terakhir kami ingin menanyakan tentang praktik kebiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah ini. Kebiasaan positif apa saja yang sudah diterapkan oleh guru pada siswa setiap harinya? Ya, kebiasaan. Oke, kebiasaan setiap hari berarti kita mulai dari Senin ya. Kebiasaan Senin adalah upacara meningkatkan nasionalisme. Kemudian di hari Selasa kebiasaan kita adalah tadarus. Ada tadarus. Untuk yang non Muslim itu dikumpulkan di aula untuk kebaktian. Kemudian yang hari Rabu kebiasaan kita sebut namanya Rabu Ceria. Rabu Ceria ini setiap Rabu jam 6:30 sampai 7:30 kita melakukan senam dengan mendatangkan instruktur profesional dari luar, dan juga bisa diselingin oleh gerak jalan. Kamis adalah pekan literasi. Setiap Kamis kita melakukan literasi dengan tentunya tema yang berbeda-beda setiap pekannya, menyesuaikan dengan hari atau peringatan yang lagi update di bulan itu. Untuk kebiasaan di satu lagi Jumat itu kembali ke tadarus dan kebaktian. Kebiasaan tentang tegur sapa ya, tegur sapa. Ya, kita kan awali dengan gurunya sudah berdiri di depan jam 6 untuk setiap hari untuk menyambut siswa. Nah, Sekiranya sudah cukup untuk mengawali acara hari ini. ya, Jika ada kesalahan yang ada dari kami, mohon maaf ya Pak. iya. Terima kasih untuk meluangkan waktu hari ini. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua OSIS serta Wakil Ketua OSIS dari SMAN 61 Jakarta. Boleh kakak-kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya, maafkan perkenalkan, nama aku Faiz Rahmat dari kelas 11 IPA 4 sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 61 Jakarta periode 2022-2023. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Elvira Gwen Rompas, lebih akrab dipanggil Gwen. Saya Wakil Ketua OSIS dari PK OSIS SMA Negeri 61 Jakarta periode 2022-2023. Baik, jadi sebenarnya perekrutan itu kan ada
alurnya dari sosialisasi sampai pemilihan suara sampai udah sah jadi pengurus. Nah itu boleh dijelasin nggak alurnya gimana? Mungkin bisa dijelasin sama wakil ketua OSIS. Mau izin menjelaskan ya Kak, kalau dari alurnya sendiri itu diawali dari sosialisasi atau dengan istilah kami itu open house. Nah untuk open house tersebut setelah itu dilaksanakannya pendaftaran. Setelah pendaftaran akan dilaksanakannya langsung wawancara, kemudian bertahap untuk mengeliminasi barang peserta yang kami anggap tanda kutip tidak layak untuk menjabat. Kemudian pada saat setelah selesai semua pelatihan tersebut akan dilaksanakannya saat terima jabatan Kak, seperti itu. Jadi kalau misalnya pemilihan umumnya itu gimana? Apakah ada pemira atau kayak Izin menjawab Kak, jadi kami itu nanti akan ada orasi untuk calon ketua OSIS dan calon ketua PK, dan nanti akan diadakannya pemilihan seperti pemilihan presiden atau wakil presiden. Nanti untuk pemilihan yang layak dan tidak layak itu ada kriterianya tersendiri yang layak atau tidak layaknya menjabat menjadi OSIS Kak. Jadi terus tadi kan kakaknya bilang ada standar-standar tertentu ya dalam penerimaan itu. Nah di sini tuh ada standar penilaiannya nggak sih buat menerima anggota ini yang lolos atau tidaknya, itu gimana? Kriterianya apa contohnya? Aku izin menjawab. Untuk kriteria lolos itu biasanya kami ngambil dari nilai dan keaktifan saat nanti kaderisasi Kak. Nanti akan kalau di kami diadakannya kaderisasi, yaitu istilahnya seperti pelatihan bagi para calon pengurus OSIS dan PK kami nanti Kak. Gitu. Nah standar-standar itu tuh yang buat dari pihak OSIS atau dari pihak sekolah? Untuk standar-standar tersebut yang buat dari pihak OSIS, lalu kami merapatkannya dengan pihak sekolah, apakah pihak sekolah menyetujui atau tidak. Berarti masih ada campur tangan dari pihak sekolah ya? Masih ada campur tangan. Nah biasanya anggota yang lolos itu ada berapa? Itu tergantung nanti mereka Kak. Biasanya itu sekitar 30 atau 30 lebih. Oh berarti nggak nentu ya? Iya, nggak menentu. Selanjutnya, visi misi dari OSIS itu udah laksana dengan lancar belum? Kalau misalnya menurut saya pribadi dan juga Pak Faisal itu menurut kami sudah berjalan dengan lancar. Kalau untuk bukti konkretnya di salah satu visi misi kami itu ada tertuliskan bahwa kami itu ingin menjadikan wadah supaya para peserta didik itu bisa menggali lebih dalam lagi mengenai bakat dan minat. Oleh karena visi misi itu kami telah menjalankan sebuah program kerja yang bergerak di bidang tersebut Kak. Jadi kami tuh membuat semacam perlombaan supaya pada peserta didik tuh ikut serta dan kami tuh bisa mengetahui dan mereka tuh juga bisa lebih menggali lagi bakat dan minat mereka seperti itu. Oke. Terus selanjutnya pembagian jabatan divisi OSIS itu masing-masing divisi punya beberapa program kerja. Kalau misalnya untuk pembagiannya itu kan terdiri dari para ketua dan juga kalau misalnya PK itu ada komisi, untuk OSIS tuh ada C-nya. Kalau misalnya dalam program kerja itu kira-kira satu C itu satu program kerja. Minimal satu program. Minimal program kerja. Ada beda-beda. Praktik baik yang diselenggarakan oleh OSIS, yang dilaksanakan oleh OSIS. Kalau praktik baik dari OSIS sendiri, kami itu punya program kerja Kak, namanya itu Give Love. Give Love itu bertujuan untuk membantu para peserta didik SMA Negeri 61 Jakarta yang kesusahan atau misalnya membutuhkan bantuan gitu sih Kak. Kami suka memberi misalnya tulis, makanan, seperti itu. Jadi pertanyaannya udah dijawab semua nih sama kakak-kakaknya dengan baik gitu ya. Terima kasih ya kakak-kakak udah mau bantu. Maaf juga nih ngerepotin ya pulang sekolah. Kita Sita dulu waktunya. Ya, jadi terima kasih banget nih udah ngebantu. Semoga periode selanjutnya sampai selesai itu lancar ya buat kakak-kakaknya. Udah, kita penutupan dulu ya. Sudah selesai wawancara PLP dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.